Ardiansyah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Mulai dari pengertian, jenis-jenis pencernaan, organ-organ yang terlibat, sampai fungsinya bagi tubuh kita. Pertama, sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengolah makanan dari bentuk yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana agar bisa diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel-sel dalam tubuh kita. Kalau kita contohnya nih, kalau kita makan nasi, ayam, atau sayur, makanan itu sebenarnya tidak langsung bisa dipakai oleh tubuh. Melainkan makanan tersebut harus melalui proses yang cukup panjang di dalam tubuh kita. Nah, proses inilah yang disebut pencernaan. Dalam tubuh manusia ada dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang pertama itu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik itu yaitu kayak proses penghancuran makanan secara fisik tanpa mengubah zat kimianya. Contohnya saat kita mengunyah makanan menggunakan gigi di dalam mulut. Selain itu, gerakan peristaltik contohnya di kerongkongan dan proses pengadukan makanan di lambung juga termasuk pencernaan mekanik. Yang kedua itu ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu sebagai kayak proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Enzim-enzim ini bekerja memecah molekul besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Setelah memahami jenis-jenisnya tadi, sekarang kita bisa bahas organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Ya. Makanan dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah untuk mencampurnya dengan air liur. Air liur mengandung enzim amilase yang membantu memecah karbohidrat menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi, walaupun terlihat sederhana, proses di mulut sangat penting sebagai tahap awal pencernaan. Setelah makanan ditelan, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di sini terjadi gerakan yang disebut gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang secara otomatis mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Di lambung itu, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim pepsin. Asam lambung membantu membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sedangkan, enzim pepsin membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil. Di lambung, makanan juga diaduk hingga menjadi cairan kental sebelum diteruskan ke usus halus. Setelah dari lambung tadi, makanan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan lanjutan sekaligus penyerapan nutrisi paling banyak. Di bagian ini, makanan dibantu oleh enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Hasil akhirnya berupa zat-zat sederhana seperti glukosa, asam amino, serta asam lemak yang kemudian diserap ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi dan pembangunan sel. Selain nutrisi diserap, sisa makanan yang tidak dicerna akan masuk ke usus besar. Di usus besar, air yang masih tersisa akan diserap kembali sehingga sisa makanan menjadi lebih padat dan terbentuklah feses. Terakhir, feses akan dikeluarkan melalui anus sebagai sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh. Secara keseluruhan, sistem pencernaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil, mencerna zat makanan secara kimiawi, menyerap nutrisi ke dalam darah, menghasilkan energi bagi tubuh, serta mengeluarkan sisa makanan yang tidak diperlukan. Tanpa sistem pencernaan yang sehat, tubuh kita tidak akan mendapatkan energi untuk belajar, beraktivitas, bahkan untuk melakukan fungsi dasar seperti bernapas. Sebagai kesimpulan, sistem pencernaan adalah sistem yang sangat penting dalam tubuh manusia. Prosesnya dimulai dari mulut hingga anus dan melibatkan berbagai organ yang bekerja sama secara teratur dan berkesinambungan. Setiap kali kita makan, sebenarnya tubuh kita sedang melakukan proses yang sangat kompleks dan luar biasa agar kita bisa tetap hidup dan sehat. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.